Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aina Dwi Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Pekunden Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, beliau berdua merupakan fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Amin Hidayat dan Ibu Mujiarti. Dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SD Negeri Pekunden, saya melaksanakan dua hal. Yang pertama yaitu menerapkan budaya positif di kelas melalui kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua yaitu melakukan pengimbasan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Adapun kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu penerapan budaya positif di kelas melalui kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu saya terlebih dahulu berdiskusi dengan siswa tentang kelas yang mereka impikan, serta nilai-nilai yang mereka yakini untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian, saya meminta siswa menuliskan satu nilai yang mereka yakini pada selembar kertas. Kemudian, masing-masing siswa akan menempelkan nilai-nilai yang mereka yakini di papan tulis. Lalu, langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa dan menandatangani kesepakatan untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan sepenuh hati. Berikut keyakinan kelas 2 SD Negeri Pekunden, Kota Semarang. Yang pertama yaitu disiplin dan datang tepat waktu. Yang kedua, aktif saat pembelajaran. Yang ketiga, peduli dan menghormati orang lain. Yang keempat, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Dan yang terakhir, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kegiatan kedua yang saya lakukan yaitu melakukan pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat. Kegiatan pengimbasan budaya positif ini saya lakukan kepada rekan sejawat di lingkungan SD Negeri Pekunden, Kota Semarang. Selamat menyaksikan video pengimbasan yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di SD Negeri Pekunden ini. Salam bahagia. Iya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif dan penerapannya di kelas. Nah, Bapak Ibu Guru, pengimbasan modul 1.4 ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak. Nah, yang saya ikuti pada modul 1.4 ini banyak sekali materi yang ada di dalamnya. Nah, dari banyaknya materi tersebut, ternyata setelah saya pelajari banyak hal-hal positif yang dapat kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Nah, makanya pada siang hari ini saya akan mengimbaskan tentang budaya positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu Guru pernah mendengar tentang kata budaya? Pernah. Iya. Budaya itu apa sih Bapak Ibu? Ada istiadat atau kebiasaan. Oke, apa Bu Tiani? Ada istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Oh iya, ada istiadat atau kebiasaan ya. Mungkin ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Sama. Oke, sama ya. Jadi intinya budaya itu adalah kebiasaan atau pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, mari terlebih dahulu kita cermati tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah,
Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu guru, kita sebagai guru itu tugasnya hanya menuntun kodrat yang ada dalam diri anak. Setiap anak pasti punya potensi ya Bapak Ibu guru? Oh ya. Nah, kita tugasnya adalah menuntun potensi yang ada dalam diri anak supaya mereka memperoleh kemerdekaan belajarnya. Seperti itu, Zee. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang budaya positif. Kalau tadi Bu Gani bilang budaya itu kebiasaan. Nah, betul sekali. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru sudah melakukan kebiasaan baik? Iya. Nah, ini arti dari budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin, kritis, menghormati dan menghargai orang lain, serta bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Wida yang sudah kelas 1 kurikulum merdeka. Wida sudah tahu profil pelajar Pancasila, Bu? Tahu. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ada nilai-nilainya atau tidak? Ada. Ya, ada nilai-nilainya. Nah, dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut dikembangkan sehingga muncullah budaya positif di sekolah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekolah itu punya nilai-nilai yang disepakati atau diyakini bersama, kemudian ditumbuhkan bersama, dibiasakan secara terus-menerus sehingga muncullah sebagai budaya sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Oke, next. Nah, Bapak Ibu guru, kalau tadi kita sudah tahu arti dari budaya positif di sekolah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ini ya, untuk menciptakan budaya positif pada murid, sekolah itu perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu guru pernah nggak belajar di luar kelas? Pernah. Oke, pernah ya. Anak-anak kira-kira belajar di dalam kelas sama di luar kelas, senang di dalam kelas atau di luar kelas? Di luar. Iya, senang di luar kelas karena mereka jadi bebas. Udaranya udah sejuk, silir-silir ya kan Bapak Ibu, terus enak, bisa bercanda dengan temannya. Apalagi pelajaran olahraga ya Bu. Pelajaran olahraga itu pelajaran yang ditunggu-tunggu. Nah, karena mereka bisa mengekspresikan kemampuannya di luar kelas seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman supaya anak-anak dapat mengembangkan dirinya. Seperti itu, J. Kemudian budaya positif itu sering dihubungkan dengan kata disiplin. Nah, pernah dengar kata disiplin Bapak Ibu? Nah, disiplin itu apa sih kira-kira? Tertib. Iya. Iya, tertib, betul sekali. Ada yang lain? Tepat dalam waktu, tepat dalam melaksanakan tugas. Oke, tepat waktu, tepat melaksanakan tugas. Nah, itu yang namanya disiplin. Oke, bagus sekali Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kata disiplin itu juga ada kaitannya dengan kontrol. Nah, kontrol ini maksudnya kontrol guru terhadap murid. Kira-kira Bapak Ibu guru biasanya mengontrol perilaku murid enggak? Ya. Bisa
Bapak Ibu guru pasti menganggap kalau guru itu harus mengontrol muridnya, betul atau tidak? Supaya pembelajarannya kondusif. Nah, seperti itu ya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini pasti barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol murid. Anak-anak yang kira-kira aktif harus kita dekati supaya mereka bisa terkondisi pembelajarannya. Nah, seperti itu biasanya, Dek. Dan mengontrol perilaku siswa dan memiliki perilaku yang sesuai yang diharapkan oleh guru. Misalnya ada anak yang bercandanya berlebihan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya guru pasti akan mengontrol murid tersebut. Nah, mengontrol murid melalui apa? Bisa juga melalui hukuman, bisa juga melalui rasa bersalah. Kamu udah kasihan sama Bu Aina kalau kamu bertengkar sama temenmu, nanti temenmu laporan sama mamamu, yang dimarahin siapa? Nah, itu namanya membuat rasa bersalah kepada anak. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang coba kalau tadi kita menganggap bahwa guru itu kan punya punya hak untuk mengontrol muridnya, mengontrol supaya anak itu sikapnya sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu guru buka tangannya, dibuka tangannya. Nah, dibuka tangannya. Kemudian bayangkan di tangan tersebut Bapak Ibu guru menggenggam hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu guru. Rahasia. Rahasia yang rahasia yang kita pegang teguh. Kemudian ada salah satu rekan guru kita yang membujuk kita untuk membuka kepalan tangan ini, Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, sekarang coba kita praktekkan. Ayo maju, Pak. Saya mau maju. Boleh ya, dua-duanya boleh. Nah, di sini tersimpan rahasia apa, Pak? Pacarnya. Oh, Yang ini, Bu. iya. Nah, ini ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang berharga untuk Pak Yoyo. Sekarang tugasnya siapa yang mau membujuk Pak Yoyo untuk membuka kepalan tangan ini? Nah, Bu Aziza tugasnya membujuk Pak Yoyo, misalnya diiming-imingi apa, atau pokoknya dibujuk Pak Yoyo gitu. Supaya Pak Yoyo mau membuka kepalan tangannya. Dikelitikin aja. Atau dikritikin. Nah, coba sekarang dibujuk Pak Yoyo, kira-kira Pak Yoyo apa yang Pak Yoyo lakukan? Dia akan tetap menggenggam erat tangannya atau dibuka tangannya. Pak Yoyo. Iya. Tuh lihat tangannya. Ini. Ini. Penasaran Pak Yoyo, bikin penasaran nih. Apa ya? Gak boleh, gak boleh. Ya. Oh, dalam saya tangannya. Nggak beda. Gak boleh, gak bisa. Aku sih sini. Sampai dia boleh sekali dibuka. Ada tombel.
kita sendiri yang mengendalikan. Jadi hak dari pengendalian kontrol itu terdapat dari dalam diri kita sendiri, bukan orang lain, apalagi bapak atau ibu guru. Iya, beri aplaus buat saya. Ya, jadi diri kita itu yang mengontrol tuh diri kita sendiri, bukan orang lain. Mau itu orang lain bujuk, oh nanti tak beli jajan, nanti tak kasih uang, mau enggak? Nah, biasanya anak kecil gitu ya. Nah, nanti tak beli bakso. Oke, nah kalau kita bilang tidak akan buka, otomatis tidak akan buka. Nah, sama juga halnya dengan murid Bapak Ibu. Nah, kita ubah paradigma kita. Kalau tadi kita menganggap kita itu punya kontrol terhadap murid kita bisa mengubah perilaku siswa sesuai dengan keinginan kita. Ternyata hal itu tepat atau kurang tepat Bapak Ibu? Kurang tepat. Yang bisa mengontrol diri siswa siapa? Diri siswa. Iya, diri siswa sendiri, bukan Bapak Ibu guru. Nah, kalau Bapak Ibu guru berarti dia itu dapat intervensi dari luar. Tapi kalau dari dalam diri berarti dia punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, seperti itu yang diharapkan dari budaya positif. Oke, lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan tersebut. Apakah nanti kita akan membuka atau menutup. Nah, jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Seperti itu, Z. Dan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, misalnya ketika kita lagi lapar, nah terus dibujuknya dikasih makan, nah otomatis mau. Nah, kayak gitu ya. Kalau kita lagi butuh uang, diiming-imingin uang, mau nggak? Mau. Nah, itu sesuai dengan kontrol diri kita sendiri dan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu ya. Next, nah ini jadi kita harus merubah paradigma. Apa saja sih yang harus kita rubah? Nah, Bapak Ibu pernah dengar ilusi? Ilusi. Ya, ilusi itu apa sih? Itu ada pasang. Iya. Iya, ini bisa sekali ya. Ya, ilusi itu harapan kita terhadap orang lain. Nah, ilusi yang pertama itu ilusi guru itu mengontrol murid. Harapan kita tuh pinginnya mengontrol murid. Nah, padahal hal itu tuh kurang tepat. Nah, pada kenyataannya murid itu tidak bisa kita kontrol. Mungkin awal-awalnya bisa dikontrol, tapi lama-lama mereka pasti akan merasa sudah paham, kemudian sudah bisa dan merasa tidak mau dikontrol. Nah, atau nanti bisa-bisa mereka merasa memberontak. Ya, seperti itu ya. Nah, iya, dikontrol terus, disuruh ngerjain, diselesaikan ya pekerjaan. Nah, itu. Oke, yang kedua, nah, ini yang pertama tadi ya, yang bisa mengontrol murid itu diri murid itu sendiri, bukan guru. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat murid merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, siapa Bapak Ibu yang pernah mengkritik atau membuat merasa bersalah siswanya? Misalnya, kamu udah kasihan loh, kok kamu kayak gitu sikapnya, masa nanti kalau Bu Aina dipanggil kepala sekolah gimana kalau si kamu udah diubah? Nah, mungkin dia awalnya karakternya akan merasa bersalah. Oh iya ya, aku harus merubah sikapku. Tapi lama-kelamaan dia pasti tidak akan mau dikontrol karena dia semakin lama semakin tumbuh besar, pemikirannya semakin luas, apalagi dengan ada kecanggihan teknologi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Padahal itu hanya bersifat sementara. Nah, siapa yang di sini Bapak Ibu
Misalnya kamu hebat, kamu pintar. Ternyata itu tuh hanya bersifat sementara. Ya, sementara saja. Kalau aku udah dikasih reward, misalnya aku nggak mau ngelakuin itu. Nah, misalnya kalau Pak Yoyo nggak ngasih aku misalnya permen, aku nggak mau ngerjain tugas. Nah, kayak gitu. Jadi itu hanya bersifat sementara saja, ya, bersifat sementara. Kemudian ilusi yang terakhir, bahwa semua orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu guru pernah memaksa siswanya? Iya ya, saya juga pernah, saya juga merasa pernah. Nah, memaksa siswa supaya mau menulis. Jadi di kelas saya itu ada anak yang nggak mau menulis. Nah, bagaimana cara kita? Nah, saya memaksa dia biar mau menulis. Nah, ternyata itu bukan sesuatu hal yang tepat. Jadi kalau kita maksa, otomatis dia dapat motivasi secara eksternal dari luar. Karena aku dipaksa sama Bu Aina, aku mau nulis. Kalau aku udah dipaksa, aku mau nulis. Kalau guruku bukan Bu Aina, aku udah mau nulis. Kalau guruku Bu Aina, aku mau nulis. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu hanya sebuah ilusi. Jadi kita harus mengubah paradigma kita tentang ilusi tersebut, bahwa kontrol murid itu terletak pada murid itu sendiri, bahwa kita memberikan penguatan itu hanya bersifat sementara. Jadi dia harus punya motivasi intrinsik. Oh, kalau aku mau bisa mengerjakan matematika perkalian, berarti aku harus hafal perkalian, gitu. Bukan dari reward dari gurunya. Terus lanjut juga sulit kok. Sulit Nah, ini jadi awalnya kita itu belajar tentang teori stimulus respon. Ternyata teori stimulus respon itu kurang tepat Bapak Ibu. Sekarang kita ubah paradigmanya menjadi teori kontrol. Nah, kalau teori stimulus respon, di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu seperti teori kontrol ya. Kita memaksa dia itu supaya sependapat sama kita, tapi bisa pada Bapak Ibu? Nggak bisa, karena setiap orang tuh punya pendapatnya sendiri-sendiri. Nah, kalau teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang memaksa dia untuk sependapat sama kita, tapi kita yang memahami. Oh iya, kan kita kan setiap manusia punya pendapat yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, tidak cukup sampai minta maaf tok. Itu ya. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu pasti punya tujuannya, ya kan? Jotos ada tujuannya. Nah, itu jotos itu anak itu kenapa dia bisa jotos temennya? Berarti ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Nanti kita belajar di set selanjutnya tuh. Nah, ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari dia. Azan, jotos. Iya. Nah, dia pasti punya tujuan. Kenapa aku bisa jotos temanku? Nah, karena dia pingin kebutuhan pengakuannya kurang, atau dia kurang diakui karena dia itu anak yang pintar bela diri apa gimana. Nah, kayak gitu tuh. Jadi ada kebutuhan anak. Nah, tapi kalau tidak tadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan atau tidak cukup sampai minta maaf, dia akan berlaku terus-terusan seperti itu. Nah, itu. Jadi, iya, dia harus punya kesadaran dari dalam dirinya. Nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi itu. Jadi dia akan menyadari kesalahan dirinya sendiri. Oh, ternyata itu yang kurang tepat tuh tidak sesuai dengan keyakinan kelas, tidak sesuai dengan peraturan di sekolah. Nah, itu sampai kapan? Padahal azal tidak pernah seperti itu. Iya. Berapa kali? Oke. Iya. Nah, itu sampai dia bisa muncul perasaan motivasi intrinsik dalam dirinya. Itu ya. Aku nanti kepengen aja tenang. Iya. Oke, kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Iya. Oke, lanjut. Orang lain kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau kontrol hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Nah, itu
ya. Terus bisa atau dilihat dari anak. kemudian dari stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi intinya teori kontrol itu, kontrol diri itu terletak pada diri sendiri, tidak bisa dikontrol orang lain. Kalau dikontrol orang lain, itu biasanya bersifatnya sementara aja, tidak berlangsung lama gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita bujuk sekali tidak bisa, dua kali tidak bisa, akhirnya kita langsung melakukan apa Bu? Pemaksaan. Memang terjadi. Iya, memang terjadi seperti itu. Iya, itu Maka tidak mau tuh dicokokin. Iya, betul. Iya, dimaksa. Nah, hal-hal tertentu. iya, kalau menurut teori kontrol itu kurang tepat. Jadi kita harus menciptakan pilihan-pilihan bagi anak. Nah, misalnya kayak pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu. Nah, misalnya kita memberikan pembelajaran, pilihan pembelajaran. Ada anak yang suka belajar di luar, ada anak yang suka belajar di dalam. Ya berarti kita kasih pilihan. Anak itu boleh yang suka belajar di dalam, yang di luar. Seperti itu kalau menurut teori kontrol. Nah, kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Jadi aku menang, kamu kalah. Tapi kalau teori kontrol, aku menang, kamu juga menang. Jadi sama-sama menang seperti itu. Kalau teori stimulus respon, aku bisa mengontrol dirimu, berarti aku menang, kamu yang kalah. Tapi kalau teori kontrol, anak memunculkan sendiri kesadaran dirinya sehingga saya bisa mengontrol kamu. Dia contoh, Tapi dalam lomba ya nggak bisa seperti itu ya. lomba apa Bu? Dan lomba lari, lomba volley. Ini bukan lombanya Bu. Ini bukan lomba berpikirnya, cara berpikirnya bukan lombanya. Ya, kalau lomba memang ada menang kalah Bu, tapi ini cara berpikir. Misalnya aku berhasil mengontrol dirimu, berarti aku yang menang, kamu kalah karena kamu terkontrol seperti itu. Tapi yang menurut teori kontrol itu bukan menang kalahnya, tapi sama-sama menang seperti itu ya. Next. Sesuai Mbak. Nah ini ya, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke disiplin. Nah, tadi disiplin sudah ada ya, tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, kecenderungan disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi supaya anak-anak itu patuh. Nah, misalnya disiplin datang tepat waktu supaya anak-anak itu patuh, datangnya tepat waktu, tidak terlambat. Disiplin mengumpulkan tugas berarti supaya anak-anak itu patuh mengumpulkan tugas, tidak terlambat. Nah, seperti itu. Itu kecenderungan makna disiplin yang kita pahami sih. Nah, kemudian kecenderungannya mereka merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya apa? Aku harus buru-buru sekolah supaya tidak telat. Nah itu, aku harus mengumpulkan ngerjain PR supaya besok aku tidak dimarahin Gani. Kayak gitu ya. Nah itu memunculkan ketidaknyamanan. Nah seperti itu ya. Next. Nah ternyata Bapak Ibu, kalau kita menganggap iya betul. Nah kita menganggapnya disiplin itu kan terkait dengan kepatuhan. Nah kalau setelah saya mempelajari modul 1.4, ternyata disiplin itu bukan hanya hal soal kepatuhan. Karena kepatuhan itu menyebabkan anak merasa tidak nyaman. Padahal sesuai dengan tujuan KHD kan membuat anak bahagia. Intinya anak-anak tuh bahagia, bukan sedih. Nah itu ya. Jadi disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi kemampuan kita untuk mengontrol diri kita sendiri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan percayai. Nilai-nilainya itu ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ada mandiri, kreatif, bernalar kritis, tanggung jawab. Nah itu nilai-nilai kebajikan. Nah jadi intinya disiplin yang sebenarnya itu, makna disiplinnya sebenarnya itu mengontrol diri kita sendiri untuk bisa melakukan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal.
Oke, ini nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi saya bilang setiap perilaku atau perbuatan itu punya tujuan. Nah, itu ya Bu. Jadi setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Kalau misalnya aku pernah ada Bapak Ibu ada anak yang udah istirahat selesai, dia masih di dalam kelas ambil makanan di laci kurang-kurang makan. Nah, itu. Nah, suatu perilaku itu pasti punya tujuannya. Berarti dia makan di dalam kelas itu mungkin karena dia masih lapar. Nah, karena istirahatnya tidak cukup, jadi dia masih lapar. Jadi setiap perilaku anak itu pasti punya tujuannya sendiri-sendiri. Kemudian, disiplin lah. iya. Nah, dari disiplin gimana Bu? Disiplin dalam Iya. Nah, oleh karena itu ketika anak-anak makan di dalam kelas, kita harus menyadarkan anak itu tentang kesalahannya. Nah, disadarkannya kamu salah, bukan, tapi disadarkannya melalui nilai-nilai keyakinan kelas. Loh, katanya anak bisa mengontrol diri sendiri. Iya, kan belajar mengontrol dirinya sendiri. Iya. Belajar mengontrol dirinya sendiri supaya dia bisa sadar. Oke. Oke. Nilai-nilai kebajikannya itu ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Gitu ya. Oke. Sekarang lanjut teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya bilang motivasi itu ada dari eksternal sama internal. Nah, yang kita harapkan anak-anak itu punya motivasi internal atau dari dalam dirinya sendiri, bukan dipengaruhi oleh gurunya. Nah, misalnya motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Oke. Misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya Bu Megi ngasih tugas. Nah, ngasih tugas matematika. Terus dia motivasinya eksternal. Biar aku nggak dimarahin Bu Megi, harus kukerjakan. Kalau nggak kukerjakan, nanti aku besok bisa dimarahin Bu Megi. Nah, itu namanya motivasi eksternal dari luar. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan atau reward. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seperti saya bilang tadi, kayak ilusi tadi ya. Jadi penguatan positif itu bersifat hanya sementara. Nah, kalau saya dikasih reward akan saya lakukan, tapi kalau udah dikasih reward ngapain dilakukan? Nah, itu ya, itu motivasi eksternal. Kemudian ada motivasi internal. 100 pakai bisa. Nah, ya supaya dapat 100 nanti dikasih jajan. Oke, itu ya. Terus motivasi internal dari dalam diri. Jadi untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa sih bila saya melakukannya? Misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa kalau ada sampah, saya ambil, saya buang ke tempat sampah. Oh, berarti saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Itu dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia sudah lihat sampah bisa ambil sendiri, dibuang ke tempat sampah sendiri, berarti dia sudah punya motivasi internal dari dalam dirinya. Nah, itu yang kita harapkan pada diri anak-anak kita untuk memunculkan budaya positif di sekolah. Jadi kita harus bareng-bareng ya Bu, setuju deh? Setuju. Ya, kita harus bareng-bareng menciptakan budaya positif di lingkungan SD Pekunden. Setuju? Oke Kak. Yes. Sudah kita jawab. Belajar merdeka. Nah, ini yang tadi saya bilang Bu, setiap manusia itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang tengah itu ya Bu. Nah, bertahan hidup itu ya makan, minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada anak yang masih makan di dalam kelas padahal waktunya sudah masuk, berarti tandanya dia butuh apa Bu? Kebutuhan hidup. Kebutuhan bertahan hidup.
yang dijotos Bu Aina lagi. Oke, atau dia ingin diperhatikan Bu, dia cari-cari perhatian supaya diperhatikan gurunya. Nah, terus ada kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini biasanya anak-anak yang punya kelebihan atau pinter. Nah, kalau dia tidak dianggap, biasanya dia akan melakukan perilaku yang menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, kesenangan misalnya dia senangnya oh ya, misalnya dia senangnya apa ya? Senangnya olahraga. Kalau di dalam kelas dia harus diam duduk, waduh bosen, tidur malahan. Nah, berarti dia mungkin punya kebutuhan kesenangannya dia yang tidak terpenuhi. Jadi siap ya kasihkan ukur, dia olahraga. Nah, terus ada kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak itu butuh bebas. Nah, lari dari kelas. Tapi tidak lari dari kelas ya. Nah, bebas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tiap anak itu punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Sekarang saya punya kasus, coba dicermati ya Bapak Ibu. Ini Ibu dan sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan, disuruh maju ke depan. Dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malesan dia maju ke depan. Dan sesampainya di depan, dia hanya diam aja sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira anak siapa yang bisa? Nah, gurunya bilang gitu. Next. Bentar, ada lagunya. Nah, Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal ini sudah sering kali terjadi. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, nilainya pun tidak terlalu baik. Saat ditegur, dia cuma jawab tidak tahu Bu. Nah, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu guru sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu? Kira-kira Bapak Ibu saya mau tanya, kira-kira kebutuhan Fajar yang tidak terpenuhi apa? Tadi kan ada 5 kebutuhan, ya kan? Nah, kalau dia malas-malasan di kelas, acuh tak acuh. Kesenangan. Oke, kesenangan. Ada yang lain lagi selain kesenangan? Kebebasan. Kebebasan. Wah, hebat Bapak Ibu ya. Bocah sekolah ya. Langsung bisa nebak. Kesenangan dan kebebasan ya. Itu terjadi mungkin karena si Fajar bosan di kelas. Bosan, dia mainan gini-gini. Nah, berarti apa yang harus dilakukan guru itu Bapak Ibu? Modelnya mungkin iya, model pembelajarannya dirubah supaya anak itu si Fajar tidak merasa bosan dan acuh tak acuh di kelas. Nah, bisa kita lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, atau diberikan dia butuh kebebasan berarti ya pembelajarannya di luar. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru sudah bisa ya tentang kebutuhan, 5 kebutuhan yang diperlukan anak. Kalau ada satu kebutuhan aja yang tidak terpenuhi, dia pasti akan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, berarti misalnya Azam tadi jotos temannya, berarti ada kebutuhan anak ini yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu gurunya harus memenuhinya supaya dia tidak melakukannya lagi seperti itu. Oke, sekarang kita belajar tentang ini Bapak Ibu, tentang 5 posisi kontrol restitusi. Oke Bapak Ibu, nah tadi kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Nah sekarang kita lihat videonya dulu ya Bapak Ibu, supaya kita paham betul apa aja sih bedanya antara posisi kontrol yang satu dengan yang lainnya. Yuk kita perhatikan. Ini posisi kontrol sebagai penghukum.
dia kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Menghadapi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau penghukum dia menunjuk-nunjuk sambil marah-marah dan hukumannya bisa secara verbal, kata-kata, atau secara fisik. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Nah, ini sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Sana cepat, awas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ibu hati. Jantungnya no. Untuk membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi tidak sekasar tadi yang penghukum ya Bapak Ibu. Jadi kata-katanya itu masih lembut, agak lembut, tenang, tapi tetap memunculkan identitas gagal pada siswa. Jadi dia tetap gagal, terlambat, oh ternyata gagal. Nah, seperti itu. Nah, guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan murid itu dapat membuat guru menderita. Jadi dia membuat anak merasa bersalah terhadap sikap anak tersebut. Oke, lanjut, ini sebagai posisi teman. Kita lihat posisi guru sebagai teman. Sudah jam berapa ini nak? Selamat ya sayang. Kamu bukan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana mandi lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bisa? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Untuk menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Nah, ini kalau posisi guru sebagai teman ya, posisi teman. Beda sama yang posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah. Ini suaranya cenderung ramah sekali, kayak teman, kayak ngobrol sama temannya. Gurunya bisa bersenda gurau dan menghangatkan suasana. Seperti itu ya. Tapi cara manggilnya sama Bu. Oh ya, karena kita manggilnya sama.
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini tentang posisi sebagai pemantau. Jadi dia ada datanya. Kamu peraturannya masuk pukul berapa? Pukul 7. Berarti kalau kamu masuk pukul segini, kamu terlambat tidak? Terlambat. Nah, ada konsekuensinya juga di dalamnya. Kalau kamu terlambat, berarti nanti saat istirahat temanmu, kamu harus menyelesaikan tugasmu dulu sampai selesai baru istirahat. Nah, itu sebagai pemantau atau memonitor sikap siswa. Oke, lanjut. Ini sebagai yang terakhir, posisi manajer. Nanti Bapak Ibu bisa memilih ya, posisi mana yang paling ideal untuk kita menyadarkan siswa. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlalu bertemu lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Oke, ini ya Bapak Ibu. Posisi kontrol yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, dia suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah juga, dan tidak bernada tinggi. Jadi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak supaya dia bisa mencari solusi dari kesalahannya dia sendiri. Nah, guru hanya memberikan pertanyaan supaya dia secara mandiri bisa memecahkan masalahnya. Nah, gimana kalau kamu tidak menyalahkan murid, kamu salah, bukan? Tetapi menyadarkan murid tentang kesalahannya dan membuat murid secara mandiri mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kalau kamu begini, jadi kamu harus apa? Nah, seperti itu. Nah, dari kelima posisi kontrol itu Bapak Ibu, yang paling menurut Bapak Ibu yang paling ideal yang mana? Iya, yang paling ideal yang paling manajer. Yang posisi
posisi manajer ya Bapak Ibu. Jadi ini yang paling saya sesalkan atau merasa bersalah. Biasanya saya sukanya memberi hukuman atau membuat rasa bersalah anak. Nah ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat untuk anak atau yang posisi paling ideal ternyata sebagai manajer. Nah ini ya Bapak Ibu, bedanya antara penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum tadi dia nunjuk-nunjuk, kamu itu salah. Nah seperti itu, menyakiti hati anak dan menyindir. Kemudian kalau membuat orang bersalah, dia berceramah, seharusnya tuh kamu gini, nah seharusnya tuh kamu gitu. Nah itu. Kemudian kalau teman, ya, biasanya rata-rata Bapak Ibu guru tuh kalau tidak menghukum, dia membuat orang merasa bersalah. Oke, itu sama seperti saya juga Bapak Ibu. Jadi setelah mempelajari ini, oh ternyata itu hal itu tuh kurang tepat untuk anak. Ya, kemudian itu sebagai teman membuat alasan-alasan untuk siswa-siswanya. Jadi dibuatkan alasan. Terus sebagai teman, jadi mereka merasa tergantung pada kita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pemantau, dia cenderung menghitung dan mengukur. Peraturannya jam 7, kamu datangnya jam 7 lebih 15 menit, berarti kamu terlambat. Nah, seperti itu. Kalau manajer, dia cenderung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak supaya dia bisa menyadari kesalahannya. Kita tidak bilang dia salah, tapi dia sadar sendiri. Oh iya, saya salah. Ternyata saya melakukan pelanggaran dan sebagainya. Juga kadang-kadang juga kita sebagai manajer loh. Iya. Kalau kebiasaan berkomah mungkin dengan di. Iya. Iya. Iya ya Bu. Kadang-kadang ada kelas ya semua. Nah, maka dari itu kita harus merubah paradigma kita karena kita sudah belajar 5 posisi kontrol, mana yang paling ideal. Kita sesuai. Kita sudah melakukan itu. Dia lakukan kesalahan di mana? Oh iya. Oke. Iya. Iya, Pak. Nah, ini bedanya lagi hasilnya. Kalau kita menghukum, posisi menghukum, dia akan cenderung hasilnya dia memberontak. Kalau kita hukum terus lama-lama memberontak, menyalahkan orang lain dan cenderung dia akan membuat kebohongan baru. Nah, misalnya dia datang terlambat dihukum, terus dia terlambat lagi dia bohong. Itu bannya bocor Bu. Awalnya bilangnya bangun kesiangan dimarahi dihukum. Setelah itu datang terlambat lagi. Itu ban motornya bocor Bu, tetap dihukum. Dia jadi akan membuat kebohongan baru Bapak Ibu. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, dia akan cenderung menjadi menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi dia bisa menyangkal kesalahannya. Itu ya. Kemudian kalau teman, dia akan ketergantungan pada gurunya. Nah, siswa meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Jadi karena guru kayak teman gitu, ngobrolnya kayak cenderung lebih ke teman, jadi dia merasa ketergantungan pada guru. Oh kalau aku salah, aku dicarikan solusi sama guruku. Seperti itu. Kemudian kalau pemantau, dia akan menyesuaikan diri. Kalau diawasi, kalau tidak diawasi dia akan melanggar. Nah, jadi posisinya kayak memantau. Nah, dia akan cenderung menyesuaikan diri. Oh, kalau ada Pak Yaya, oh berarti aku harus ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau posisi manajer itu menguatkan pribadinya. Nah, jadi siswa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya. Jadi dia menyadari diri kesalahannya sendiri. Kemudian dia punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya supaya besok lagi tidak diulangi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu bedanya 5 posisi kontrol restitusi. Oke, next. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Oke. Siapa Bapak Ibu di sini yang sudah pernah membuat keyakinan kelasnya? Ada Bapak Ibu? Oke, kalau belum, kita mulai sekarang kita akan belajar membuat
Keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai tadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya mandiri, tanggung jawab, disiplin. Nah, dibuat nilai-nilai keyakinan kelas, terus kemudian disepakati bersama. Nah, kayak yang di PMM dulu Bu, di PMM kan juga ada keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Nah, itu disepakati bersama supaya anak-anak menghargai nilai-nilai tersebut, sehingga mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, aktif dalam pembelajaran, tertib, kemudian tuh saling menyayangi, semangat belajar, peduli pada teman. Nah ini sama-sama didiskusikan sama seluruh siswanya Bu. Nanti kita bisa membuatnya di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi kita buat anak-anak diberi kertas, kemudian dia suruh menuliskan satu nilai keyakinannya. Misalnya datang tepat waktu, kemudian ditempel di mana di papan tulis itu termasuk nilai apa, kedisiplinan atau tanggung jawab atau apa. Nanti kita simpulkan mana yang kita ambil beberapa poin yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas untuk bisa mereka hargai dan mereka terapkan dalam diri mereka masing-masing. Jadi ketika nanti mereka melakukan kesalahan Bapak Ibu, kita tanya, kayak kita di posisi yang manajer, kita tanya kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas apa yang tidak kamu laksanakan atau tidak sesuai dengan perilakumu itu apa sih? Bisa ditanyakan ke anak. Next. Nah ini contoh saya Bapak Ibu, ini penerapan saya di kelas. Jadi saya membuat keyakinan kelas. Nah membuat keyakinan kelas, ini contohnya saja deh. Nah ini membuat keyakinan kelas bareng-bareng sama anak-anak semua. Kemudian mereka diminta untuk menempel di papan tulis, misalnya tentang tanggung jawab. Misalnya dia nulisnya mengerjakan tugas, selalu mengerjakan tugas, misalnya gitu, berarti dia masuk ke tanggung jawab. Kemudian datang tepat waktu berarti disiplin. Nah nanti kita simpulkan keyakinan kelas apa saja yang kita sepakati bersama, dan itu harus mereka hargai dan mereka terapkan dalam diri mereka masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Oke, nanti kita sama-sama bikin keyakinan kelas ya. Oke. Nah ini lanjutnya tentang segitiga restitusi, kayak tadi yang contohnya siapa? Naren. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu guru bisa bilang itu, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak kamu sendiri kok, kamu melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Itu jadi identitasnya yang tadinya gagal. Aku merasa bersalah, aku gagal, aku jadi anak yang gagal, aku terlambat. Nah, kayak gitu, jadi identitasnya distabilkan dulu dari gagal menjadi identitas yang berhasil. Dari kata-kata ini, kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan kesalahan ini. Melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi kok. Nah, gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tuh, dari pertanyaan itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi anak ditanya, kan tadi yang dari kontrol kan setiap perilaku anak itu pasti punya tujuan. Nah, ditanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada alasannya, gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, kayak keyakinan yang telah disepakati tadi Bapak Ibu. Tuh, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sih? Kalau tadi kan saya sudah bikin nilai-nilai keyakinan. Nanti ketika anak-anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, nilai keyakinan apa sih yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa sih?
Kalau kamu meyakini nilai-nilai itu, tentunya kamu akan menjadi orang yang lebih baik, akan menjadi anak yang bertanggung jawab sesuai nilai-nilai keyakinan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini penerapan segitiga restitusi. Seperti itu. Oke, ini ya Bapak Ibu. Oke, sekarang ini contoh penerapan saya yang pernah saya lakukan di kelas. Ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal ini siapa ini Bu? Ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan penerapan segitiga restitusi itu kepada anak supaya anak menyadari kesalahannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke,
Oke, sekarang ada yang mau tanya ada Bapak Ibu tentang tadi materi yang pernah kita pelajari. Sudah semua. Oh, sudah semua. Lu tanya, dan Bu Ena, seperti ditanya, tanya Bu. Oke. Ya, Bu Megi, tanya apa Bu Megi? Bu Ena, seperti kejadian yang di kelas 3 Azhar ditegur baik-baik, tapi mamanya tidak menerima, harus memakai bukti-bukti yang ada. Itu bagaimana? Ya, oke. Kalau kasus Azam itu Bu, kebetulan Azam itu kan juga murid saya dulu sebelumnya Ya. di kelas 3. Nah, Kelas 2 kelas 2, ya betul, sebelumnya di kelas 2. Nah, Azam itu memang anaknya itu hiperaktif dan dia tuh suka cari perhatian gurunya. Kenapa Azam bisa melakukan seperti itu? Berarti tadi dia ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Bisa entah itu rasa kasih sayang atau rasa kebebasan. Nah, itu gurunya harus mencari tahu kebutuhan apa sih yang dia belum terpenuhi itu apa. Nah, kemudian iya, jadi gurunya harus ngobrol dengan Azam secara pribadi. Azam, kenapa sih kamu kok melakukan itu, Nak? Nah, nanti dia pasti, aku kadang ada yang aku senang aja, gitu. Senang aja aku gitu-gitu sama temanku. Nah, oh berarti dia kebutuhan akan kesenangannya itu belum terpenuhi. Nah, seperti itu. Tergantung apa jawaban anak itu, Bu. Biasanya anak itu akan jujur. Apa kalau anak yang masih itu kan pasti akan jujur apa yang dikatakannya. Nah, itu jadi sesuatu perilaku anak itu pasti ada tujuannya. Nah, kita sebagai guru harus tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si Azam. Dan mamanya pun, dan mamanya juga harus kita ajak ngobrol juga mamanya. Nah, mamanya juga diberi pengertian, Mak. Azam itu ada kebutuhannya yang belum terpenuhi loh. Sehingga Azam selalu dan berulang kali melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, harus ada kerjasama antara guru dan orang tua di rumah. Jadi guru maksudnya mengkondisikan Azam seperti ini di sekolah, di rumah juga harus sama. Seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu yang dapat saya jawab ya, Bu. Ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Oke, ya Pak Yaya, silakan. Ini tentang diferensiasi dalam pembelajaran, di mana kita harus tahu kebutuhan anak itu mau belajar yang seperti apa, dan bagaimana, serta ruangan atau tempat belajarnya itu mau di dalam atau di luar kelas, gitu ya. Jadi kan itu ada pemetaan terhadap anak ya, Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Seandainya ini contohnya tentang pembelajarannya, dalam pembelajarannya bukan di tempatnya. Seandainya saya sebagai guru agama, kita belajar tentang surat An-Nas, di mana anak ada yang tidak suka atau tidak mau belajar tentang surat An-Nas, padahal dalam pembelajaran kita pada saat itu kita membaca atau menghafal surat An-Nas. Lalu apa yang harus saya lakukan dengan anak yang tidak mau belajar surat An-Nas? Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Yoyo atas pertanyaan. Jadi materi pembelajarannya tetap sama Pak Yoyo. Misalnya pembelajarannya hari itu tentang Anas, tetapi ada anak yang suka suka lihat video, ada anak yang suka bermain di luar misalnya. Nah, berarti Pak Yoyo tetap materinya tentang Anas, pembelajaran tentang Anas, tapi cara mengajarnya atau cara pemberian materinya itu berbeda. Ada anak yang di dalam kelas melihat video, ada anak yang di luar kelas misalnya melalui permainan, misalnya mencocokkan surat Anas sama artinya yang mana yang cocok atau seperti apa, seperti itu Pak. Jadi pembelajaran berdifferensiasinya itu pembelajaran materinya sama, tapi
caranya itu berbeda untuk tiap-tiap untuk anak sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya dia sukanya nonton video ya kasih video, yang anak yang muda suka di dalam kelas nonton video ya berarti diberikan pembelajaran misalnya menempel apa di luar kelas seperti itu Pak. Mengurutkan ayat. Ya, mengurutkan ayat. Nah, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah disempatkan pada Terima siang kasih hari kembali. ini. Semoga materi tentang budaya positif ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, dan semoga kita dapat melakukan perubahan, merubah paradigma kita menjadi paradigma sesuai dengan teori kontrol ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Bu Aina, sangat-sangat bermanfaat karena setelah pengimbasan ini saya sebagai guru jadi tergugah, termotivasi untuk mengontrol emosi saya, kemudian membuka pikiran-pikiran saya untuk selalu mengerti apa kebutuhan anak dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dan paling yang bisa saya tangkap itu yang paling dapat atau cocok digunakan untuk mengontrol emosi anak, kemudian kebutuhan anak itu sesuai dengan posisi manajer, yaitu memposisikan anak bahwasanya anak itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan bimbingan-bimbingan dari guru. Jadi intinya guru harus lebih sabar dan lebih kreatif untuk meningkatkan kreativitas anak juga sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Kholik, Kepala Sekolah SD Negeri Pekunden. Selamat kepada Bu Aina bersama Bapak Ibu Guru SD Pekunden yang telah melakukan pengimbasan tentang budaya positif pada anak-anak. Yang kami rasakan dampaknya bagus sekali, di mana anak-anak sudah terbiasa mandiri, sehingga ketika ada 1-2 anak yang terkendala saat pemberangkatan sekolah, tiba di sekolahan ternyata pembiasaan sudah berjalan, anak-anak tidak kembali, tetapi dengan sendirinya membuat barisan tersendiri dan menyesuaikan, sehingga ketika pengibaran bendera merah putih berlangsung saat apel pagi, anak-anak tidak ada yang bergerak di tempatnya masing-masing. Yang kedua, sangat terlihat di mana setiap melihat kakak kelas atau orang tua atau yang orang dituakan, lebih Bapak Ibu guru, baik saat berjalan di depan, di samping, di belakang, anak-anak secara otomatis berjalan dengan cara ngapur rancang. Ini menjadi budaya yang bagus, sehingga kebiasaan baik, perilaku positif ini sangat berdampak terhadap karakter anak-anak. Selamat atas pengimbasannya. Maju selalu Bu Aina. Jayalah Kota Semarang, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.